Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jenny Olivia bersama satu teman saya yaitu Octaviana Exindiana TV. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis yang kami kembangkan, yaitu bernama PT Mau Corner Indonesia yang berslogan All You Need to Feel Better. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bisnis overview. Awal mulanya hanya berniat untuk membuka sebuah warung kopi biasa. Akhirnya banyak meminta saran kepada teman-teman. Muncullah ide untuk membangun sebuah brand coffee shop. Awalnya hanya berjualan kopi kekinian saja. Seiring berjalannya waktu, kami mencari peluang bisnis dari jualan kopi ini. Akhirnya tercetuslah ide untuk berjualan biji kopi yang sudah disangrai atau di roasting. Dan kami yakin dengan berjalannya waktu, brand kami ini akan memiliki banyak lini usaha di berbagai bidang bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan company description. Perusahaan ini berdiri karena 4 orang sekawan yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sama, yaitu membahagiakan keluarga dengan keberhasilan coffee shop-nya. Perusahaan ini memiliki 4 orang direktur utama yang masing-masing memegang bagiannya sendiri dan sudah memiliki badan hukum yang legal dan sah dengan nama PT Mau Corner Indonesia. Penghasilan utama perusahaan ini adalah dari cafe shop-nya dan memang berniat untuk mengembangkan usaha ke dalam lini bisnis lain. Di bisnis kami memiliki struktur manajemennya. Yang pertama ada direktur pemasaran oleh saya sendiri, lalu ada direktur keuangan oleh Octaviana Exindiana Dewi, selanjutnya ada direktur menu oleh Gregorius Andri, dan terakhir ada direktur personalia oleh Gerardus Andika. Semua direktur memiliki tim pribadi yang memang bertugas untuk membantu pekerjaan mereka. Karena masing-masing dari mereka memang masih juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan orang lain. Dikarenakan sulit untuk menuliskan ataupun menggambarkan struktur real perusahaan seperti apa. Lalu ada riset pasar. Dengan perkembangan biji kopi lokal maupun tren kopi di Indonesia yang naik sejak perkataan Bapak Presiden Jokowi, mulai menjamulah warung kopi dan coffee shop kekinian. Banyak dari brand kopi ini hanya untuk mengejar keinginan saja dan tidak benar-benar memahami soal kopi itu sendiri. Sedangkan tugas kita sebagai yang sedikit lebih paham akan kopi bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk lebih mengedukasi kepada yang kurang paham akan kopi. Jadi pangsa atau target pasar dari perusahaan kami adalah bagi mereka yang memang benar-benar menyukai kopi. Bukan mereka yang hanya sekedar datang ke kedai kopi hanya demi dibilang keren dan trendy. Target sesungguhnya adalah mereka, para pecinta kopi dan mereka yang senang berdiskusi tentang kopi dan berbagai macam cara menyeduhnya. Di bisnis kami mempunyai produk yang ditawarkan, yaitu yang pertama, ada kopi susu gula aren, selanjutnya kopi susu coklat, ada kopi susu rum regal, kopi susu hazelnut, kopi hitam americano, kopi manual brew V60, susu white coklat, masih banyak lagi lainnya kopi kekinian. Juga ada menjual beans atau biji kopi yang sudah disangrai atau di roasting. Selanjutnya ada strategi marketing. Memanfaatkan celah normalnya para pecinta kopi adalah mereka cowok dan bapak-bapak. Memang ada wanita yang juga menyukai kopi, tapi tidak sebanyak para kaum pria. Sedangkan naluri dasar para pria adalah melihat wanita yang cantik, maka kami memakai barista yang memang cukup cantik dan juga memiliki teman yang cukup luas untuk lebih mudah menarik pelanggan demi dating dan repeat order. Selain itu, jika bertemu dengan yang memang pecinta kopi, kami akan lebih mengutamakan berbagi pengetahuan kopi satu sama lain dan mencoba untuk menjawab dan memenuhi keinginan dari para customer kami. Promo kepada beberapa kantor yang kami kenal untuk event-event tertentu, misalnya lunch catering,
minuman saat mereka meeting, dan sebagainya. Kami juga memiliki promo kartu member, yang mana setiap pembelian 1 gelas atau 1 cup akan mendapatkan 1 stempel, dan setiap 10 stempel akan mendapatkan minuman free 1 cup tanpa melihat harga, dan memang benar-benar free. Yang terakhir, di bisnis kami ada proyeksi keuangan. Pertama, kami memang membutuhkan gerobak atau gerai dengan berukuran 2,25 meter kali 1,5 meter senilai 8 hingga 10 juta, ya tergantung jenis bahan yang dipakai. Lalu ada Flare Pro senilai 4,5 juta. Ada timbangan digital senilai 300.000. Mesin cup seller senilai 750.000. Lalu ada kompor 1 tungku dan gas 300.000. Lalu kami membutuhkan teko leher angsa senilai 1,5 juta. Lalu ada dispenser teh 500.000. Ada manual brew coffee senilai 750.000. Color box senilai 300.000 dan display stand atau hiasan pajangan senilai 2 juta. Lalu kami ada pompa air elektrik 100.000. Lalu ada gelas kertas dan gelas plastik senilai 2 juta. Lalu ada teflon dan panci 2 juta. Dan hal-hal lainnya ada hingga 2-3 juta rupiah. Hitungan kasarnya ya 25 juta lah ya. Ada gerobak, gerai, dan itu masih banyak belum termasuk hal lain-lainnya. Lalu kurang lebih 25 juta hanyalah hitungan kasar, karena masih banyak lagi biaya lainnya. Jika dihitung dengan biaya rekanan bisnis dan biaya promosi, bisa menjadi 50 juta sih bergerai. Semuanya itu belum termasuk peralatan di rumah produksi. Misalnya ada mesin kopi, Simonelli, Avia, itu hingga 90-100 juta lah. Terus ada kompak K6 dasar hingga 18-25 juta. Lalu ada meja mesin kopi senilai 10 juta. Ada probatin senilai 450 hingga 500 juta. Harga mesin 450 juta. Jika ada ongkos pasang dan training penggunaan mesin bisa jadi 500 juta lebih lah. AC lah 6 juta. Ruangan mesin kopi harus dingin dong, karena menjaga suhu agar mesin kopi tidak mengalami overheat ya tentunya. Berbeda dengan mesin sangrai roaster yang memang bisa dan kuat di suhu ruangan biasa. Jadi total bergerobak itu 50 juta, itu sudah termasuk franchise dan beberapa bahan baku awal. Jadi total rumah produksi senilai 640 juta. Sekian dari presentasi bisnis kami. Halo dah.